Tengah malam tiba Jibril berangkit awak le Rasulullah. Calik dan Nabi orang Quraisy menjago. Bah kecik awak berangkit keluar kecik Nabi. Kita baca surah Yasin. Tiba di ayat yang ke-9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai ayat tu dibaca, Nabi keluar Pak. Orang yang menjaga tadi tak bisa menggarik dapat itu saja. Kan ada patuang disimpan cupak. Bentuk patuang tu saya. Kan? Tak bisa menggarik. Tapukau. Hanya lagi lo dek Nabi kasihkan yang ni. Tenang sekalian ni kami faham je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anam suku Lubuk Sikarah. Jalannya rancak bersimpang dua. Tetaplah kita taat kepada Allah. Boleh nanti beliau masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Yang kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Hidayah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, dan seluruh bapak-bapak Ketua Kemakmuran Masjid sekota Solo, yang saya dengar tadi 50 masjid diundang. Ini jamaahnya berlimpah ruah. Tapi kalau dimasukkan ke Masjid Raya Sumatera Barat, kok 3 saf kan? Kerana masjidnya gadang. Tapi ukuran Masjid Al-Hidayah didatangi oleh tetangga masjid dan musala lain. Dari Bukit beliaulah turun, dari Lurah Jalan Mendaki, jauh tiba dakeklah datang. Sehingga saya dengar tadi ada salat maghrib kita 2 gelombang karena ndak muat di masjid kita. Yuk, ambo doa apa-apa ibu-ibu nan datang kok sebanyak langkah kaki kemari
sebanyak tu dia di Allah pahala. Kok mati sunah mengaji kok langsung masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nan kita hormati bapak-bapak pemuka masyarakat, bapak-bapak yang bertugas di pemerintahan, bapak wali kota, bapak wakil wali kota, kita doakan sehat. Mudah-mudahan ke depan kota Solo bertambah indah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan bapak-bapak anggota legislatif yang telah terpilih dan insya Allah akan dilantik katanya di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan benar-benar menjadi wakil rakyat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kita hormati Ibu Bapak Lurah sekecamatan Kota Solo, yang mana Kota Solo kau kan 2 kecamatannya. Ya. Alhamdulillah 2 kecamatan. Tapi kalau kabupaten sampai balik. Semakin laweh nan diurus, semakin sulit mau urusnya. Tapi Bapak Bupati Solo nang kini hebat. Sehingga beliau kan naik kelas, naik Honda tak pakai lem. Mudah-mudahan beliau sampai jo ke Padang. Indah razia orang di Lubuk Peraku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ambo calik dia lupa pakai lem. Kita doaan sampai dia ke Padang. Amin. Nan kita hormati bapak-bapak, nenek mama sadonyo, bundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, ubek jarih palare damam, sidingin tanpa di kapalo, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, kok lapa kami tampe minta nasi, kok awi tampe minum air. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Entah berapa manusia-manusia pilihan yang lahir ke dunia ini, terkenal seluruh dunia, itu pernah tidur di dalam perut bundo kanduang selama 9 bulan 10 hari. Mudah-mudahan ibu yang payah mengandung anak, kemudian anaknya jadi kiai, anaknya jadi buya, anaknya jadi imam masjid, anaknya jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Mudah-mudahan ibunya diampunkan dosanya oleh Allah. Dan semua amalan-amalan mendidik anaknya dijadikan amal saleh. Dan begitu juga ibu-ibu muda yang hadir sekarang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu muda kok bisa beranak sawaleh 9-10. Kemudian dan kami hormati anak-anak ambo, cucu ambo yang tergabung dari remaja masjid, yang telah menyiapkan acara ini. Dia adalah pemuda nan capek kaki ringan tangan. Namanya Bujang Salamai, alun disuruh nyolah pai, alun ditagahlah baranti. Pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam papuih malu di kaniang. Mudah-mudahan cucu kami sadonyo menjadi pemuda harapan bangsa. Terhindar dari narkoba, terhindar dari panak jawi atau sodomi. Awak bisa menangi kini kau pak tawaan negari ini, iya kan? Nah, kemudian mudah-mudahan terhindar dari minuman keras, terhindar dari judi online. Ibu-ibu terhindar dari hutang online. Anak cucu kita nan di SD, nan di TK terhindar dari game online.
Karena sudah banyak mata anak-anak itu tidak bisa melihat karena terus begini saja. Maka kita sama-samalah membangun generasi ini untuk generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk bangsa dan negara kita. Amin. Ya. Cerita malam kini ibu-ibu bapak. Cerita narencak. Kalau ayat nambo baca tadi, itu Allah mengabarkan ke Rasulullah bahasa beliau ke dibunuh. Iya kan? Jadi kalau ada bapak pemuka-pemuka agama, siap salah untuk dibunuh orang. Itu ndak isapan jempol. Ketika pergolakan PKI tahun 68, lebih 200 ulama yang dibunuh. Begitu juga tahun 65. Iya kan? Nah, karena apa? Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul, kemudian disampaikan oleh ulama, itu banyak bertentangan dengan nafsu manusia. Nah, nafsu manusia itu ketika diciptakan Allah dulu nafsu itu ditanya oleh Allah. Man anta? Ya kan? Engkau siapa? Jawab nafsu, ana, anta. Itu keciknya ke Allah. Ambo, engkau. Dipanggang di Allah 100 tahun, jawabinan paling sudah itu di keluaran 100 tahun, Pak. Atau ditanya oleh balik, man anta? Siapa engkau? Anta, ana. Tu di banaman ke neraka dingin, namanya Zamharir. Nama neraka tu. Tapi dingin nak tangguang. Di keluaran sudah 100 tahun. Jawabannya tidak berubah. Tidak berasa tuneh dari tunggu, tidak berasa lenggang di ketiak. Itu je jawabnya. Kemudian tidak dia gih makan di Allah. Tidak 100 tahun, Pak. Sebulan ele nafsu ke. Atau mengkurang, Pak. Sampai kini makan segerajonya. Orang bayi limu tahan tangan, Pak. Bakiliknya kena tangan. Apa caranya bisanya memaki kena tangan. Jangan dia gih makan 3 hari, itu kabean. Sadangnya lapar tu tangan ni lah. Talok. Ya kan? Begitulah nafsu. Jadi nafsu ini kaum muslimin tunduk dia kalau tidak makan. Begitu nafsu itu. Ya kan? Siapa yang akan membunuh Nabi? Sama je batuang, Pak. Batuang nama gesoh nama. Batuang nan tumbuh di Solok Selatan, bisa enggak bagesoh-gesoh je batuang nan tumbuh di Solok siko? Tidak. Jadi batuang tu nan bagesoh-gesohnya tu akan angin, itu nan sarumpun. Nan membunuh Nabi itu keluar dekat beliau, keluarga dekat beliau. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Banyak keturunan Bani Hashim. Ya kan? Orang dake. Jadi orang yang banyak berselisih paham tu orang dake. Orang sakasu ada je berselisih paham. Ada suami isteri namanya. Supaya tak jauh dari selisih paham suami isteri itu, maka niat menikah itu karena Allah. Jangan mencari bahagia. Kalau orang untuk nikah supaya kami bahagia, ya kan? Nikah ketika umrah di Makkah. Merasa tidak bahagia lagi, cerai tiba di tanah air. Jadi kalau tidak karena Allah, itu semuanya tidak akan beres apa yang kita kerjakan. Kaum muslimin, bamangko Nabi itu kadibunuh. Ketika Nabi itu muda, disayang dek paman beliau tu, Pak.
Karena kejujuran Nabi itu, berani orang Quraisy itu memberi gelar beliau Al-Amin. Ada tidak perguruan tinggi di dunia ini yang sekarang menjamin sarjananya Al-Amin? Ini sarjana jebolan perguruan tinggi di sini bisa dipercaya. Malah sarjana itu namanya jadi orang maliang, Pak. Sebabnya canggih cara maliangnya. Kalau orang maliang lama, nyo pakai sebo, nyo pakai baju hitam, nyo pakai deta hitam, nyo keluar malam, nyo maliang, ayam. Nah. Tapi kalau orang berpendidikan tinggi, nyo pakai dasi, duduk di kursi, ya kan? Maliang siang hari, namanya korupsi. Sekolah enggak orang tu? Jadi yang menjamin orang jadi orang baik bukan sekolahnya yang tinggi, tapi keimanannya yang dalam. Nabi ada sekolah tinggi? Baca tulis saja tidak bisa Nabi itu. Dinamakan ummi. Iya kan? Diberilah Nabi itu gelar Al-Amin. Sampai orang-orang Quraisy dan kayo-kayo itu, Pak, mampitaruhan pitihnya ke Nabi. Muhammad kau orang jujur, kita petaruanlah pitih awak kayaknya. Kalau selain dari Muhammad kau sama coba pitaruh hatta ke manci awak. Habis adanya hatta tu dia. Percaya mereka menyimpankan pitihnya ke Rasulullah. Iya kan? Tapi setelah Nabi itu diangkat jadi Rasul, turun wahyu, disuruh beliau berdakwah, menyampaikan kebenaran, berubahlah sayang tadi jadi banci. Iya kan? Masalahnya bukan beda pendapat, tapi hilang pendapatan. Abang mengko hilang pendapatan kalau diturunan Nabi kok. Untuk sementara sebenarnya tu. Sebenarnya rezeki ku kan tak kehilangan Allah tu. Sebelum awak mati jadi nani duit ko jan. Bapak-bapak khawatir mengenai rezekinya. Rezeki itu habis awak kalau ingin rezeki capek habis mati saya. Asal duit tidak habis rezeki. Ya kan? Tapi orang Quraisy itu cemas. Mereka tawaf juga mengelilingi Ka'bah itu di zaman jahiliyah, tapi batilanjang. Mereka menyembah Allah, iyo, tapi diperserikatkan jo patuang. Malah nama patuangnya itu diambil dari nama Allah. Nama Allah apa? Latif. Hanya pindahkan nama patuang Lata. Nama Allah Aziz. Nyepindahkan nama patuang Uzza. Mereka itu menyembah Allah tapi dipersekutukan dengan patung. Sedangkan agama Islam semenjak Nabi Muhammad, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa, itu agama yang datang dari Allah itu Islam. Kadang-kadang sebagian awak, Pak, Nabi Isa agamanya Kristen. Di mana dapat orang itu? Tidak ada nabi-nabi nambah agama lain, Pak. Inna dina indallahil Islam. Apa kata Nabi Yusuf ketika beliau akan meninggal? Wa tawaffani minal muslimin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Sebab ada orang barat mengecekkan Muhammadanil Islam. Islam itu agama Muhammad. Nabi lain tidak Islam agama. Salah. Iya kan? Agama Allah yang datang diturunkan kepada Nabi itu malah kecil Allah kawa. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak muda kami. Agama itu kan majanan baiknya Ustaz. Kok pindah nak ke agama lain kan tak boleh. Wa may yabtaghil ghaira al-islami dina falyuqbala min. Sianan mencari agama selain dari Islam tidak akan diterima. Jadi kalau agama tauhid Islam ini diterima oleh orang Quraisy, ya kan? Makanya patuang-patuang tadi dihancurkan. Di badan patuang tu ada celengan. Nah namanya Ka'bah tu saja dulu Pak, di zaman Kafir, di zaman
Ndak ada nalangang dikunjungi orang. Orang berkunjung itu memberikan infak. Infak yang masuk kepada celengan patuang itu untuk pemuka-pemuka Quraisy. Ndak untuk kesejahteraan tempat ibadat tu dah. Sebagian pegawai musajid kan ada aja di negara macam itu. Iya kan? Nya bawa metong pitih itu je plastik pulang kadang-kadang nya katanya. Ndak untuk kesejahteraan musajid dia nya pitih itu dah. Mencari duitnya di masjid. Nah, kalau ada perangai apa nanti itu ubahlah leh. Ini parahnya. Iya kan? Ubahlah. Karena hidup kita kok mati. Iya kan? Lebih-lebih kalau piti musajid kau di lantana. Iya kan? Jamaah tu berniat untuk kesejahteraan masjid. Ada pakai dia awak pengurus piti itu. Iya kan? Jua diganti nanti. Dia kira jua akan diganti. Lihat doa membawa piti ketika mati. Tidak ada. Apakah babayonya? Jadi kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kesimpulannya di awak kini, tundukkanlah nafsu jo aturan Allah. Bab itu, karena aturan Allah itu dahulu dari kemauan awak. Mudah contohnya Pak. Kita kan berkopiah masing-masing Pak. Kalau sampi atau lapang kopiah ko kapalo nang kaditarah atau kopiah gitu kah? Kalau ada nak mengeceng kepala di tarah masuk salah ke rumah sakit duit lah. Iya kan? Yang benar itu peci yang tukar. Kerana datang Korean. Ya kan? Ukuran kepala kau kan tak sama dah. Ada kepala yang sekadang periuk cindu. Nomor 2 wale kopiahnya. Ini bapak. Nomor 2 wale. Ada orang badang-gadang kepala kete. Atau kopiahnya nomor 7. Iya kan? Macam-macam. Jadi kita harus mengikuti aturan Allah. Awa nafsu kita harus Aikona nalun bisa orang Quraisy itu dulu lagi. Mangko berubahlah kasih sayang menjadi banci. Malah ingin membunuh. Sebelum Nabi Muhammad direncanakan dibunuh, Allah adoyo orang-orang dahulu berencana membunuh nabinya. Allah. Nan banyak membunuh nabi itu Pak, Israel nan membunuh anak-anak kini Pak. Anak-anak, orang gaib, orang dirawat di rumah indak baparang ya Pak. Mencari tampak nan banyak orang. Di rumah sakit kan banyak orang dirawat tu. Itu nanya bom. Basarapihan tubuh orangnya. Jadi orang Israel itu dulu banyak membunuh nabinya. Apakah orang Israel tu keturunan nan tak elok Ustaz? Indak. Kita baca kat seketik ya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Lah bertahun-tahun nikah alun dapat anak. Istrinya elok dah babini selau dah cek lai. Dek lah beratus tahun, berpuluh tahun kita nikah, kita alunnya beranak lai. Ambola lah mau kropos, monopos. Ini kan. Babini selau dah cek lai. Abah ini lah lihat je Siti Hajir. Sia Hajar Hajir itu je. Siti Hajar tu kan muda Ustaz. Masalah nikah tu hati bu. Tak kutua je muda tu. Hati Hajar tu kanai ke Nabi Ibrahim. Di mana tahunya Ustaz? Kan Hajar ko dilamar dek Sarah. Untuk bini suaminya yang kedua. Nyolamar coba so Mesir. Kerana ajar orang Mesir. Ambo dek ndak kuliah serupa Ustaz Samad ke Mesir. Ndak dapat dan bawa so tu. Kita pindah ke bahasa Minang. Lain tak?
Badan tuang badia dalam kabun di dakek lurah sigumanti kanela ruso panjang bulu badia nenduo satuangan. Sungguh dia agak sampai balun bani iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu kinilah baru ambo banakan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri kedua dari bapa angkatmu suami saya? Itu sekecil Siti Hajir tu. Kalau ada anak gadis ibu kadinikahan itu nya tu tanda ambuh. Tapi kalau marah uangnya tak ketuju dinya tu. Iya kan? Nyoba leh lo pantun kodek Siti Hajar. Coba so Mesir lo ndak lo dapat di den. Iya kan? Adi pindahan ke baso. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai wana kakak menembak. Menembak indak jo peluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncang nyoka. Sabananya hati yang bolah lama di dalam. Ambo ingin pulau suami jo Rasulullah. Terima kasih yo kak. Kakak mau berbagi cinta aja. Kurang lawe tapak tangan jo kain saruang ambo tampuang kak. Aman nikahlah Siti Hajir jo Nabi Ibrahim. Apa balasan Allah kepada wanita yang sangat sabar tadi? Luar biasa kan sabarnya Siti Sarah tu. Di madu ko padi sama bu. Kena ambo ke laki-laki wah. Kalau minum madu tu manis. Kalau di madu pahit. Sakitnya di sini, di sini. Iya kan? Tapi beliau dek sabar, iya kan? Punya tenggang rasa, iya kan? Punya toleransi. Di umur yang telah tua, beliau diberi oleh Allah anak yang selama ini tidak terbayangkan. Anak beliau tu lahir dia nama Ishak. Anak Siti Hajir tadi je Nabi Ibrahim Ismail ko ndak ada cucunya nan jadi nabi seorangnya. Akhirnya lah jauh ke bawah baru jadi nabi cucu Ismail ko. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nan keturunan Ishak tadi itulah Bani Israel. Baca ceritanya Ishak ko lah kadang babini. Lah iya nak namanya Yakub. Yakub ko kambah. Jadi orang Israel nan jahit gini tu pak. Inyiknya mana Nabi Ibrahim orang elok tu. Jadi awak jangan mengai-ngaian antara orang elok kaburu anaknya. Ikan orang elok kailok lo anaknya belum tahu leh. Orang buruk kaburu lo anaknya belum tahu leh. Iya kan? Sedangkan Nabi itu. Anak Nabi Adam namanya Qabil. Nyobunuh hadiahnya Habil. Anak Nabi Nuh si Kan'an dah mau naik kapal jo bini-bininya. Iya kan? Naiklah ke kapal ko nak dia air kadang jo gunung-gunung tu ditelan banjir. Ambo ndak kan naik ke kapal do Nuh kecil bininya. Bakiro lang jo kapal tu. Banyak dataran tinggi nang kadang panjik. Acu itu istri Nabi Nuh tu bu. Iya kan? Ndak sedikit pun mendorong, memotivasi suaminya sebagai Rasul. Diletakkan adalah Nabi gini bu. Dapat jodoh ibu Nabi. Gadang hati tak? Manga Nabi lurah sesuami awak lah gadang hati. Apa lagi jadi nak? Tapi kalau orang lata tutui pintu hatinya, iya kan? Nabi suaminya dia tidak bangga. Malah dia menekan bagaimana dakwah suaminya itu tidak diterima orang. Iya kan? Jadi Yakub kok kambah apa? Nan Yakub jadi rasul. Adiknya enggak. Abingi lah adiknya kok. Akhirnya timbul pula niatnya ingin membunuh kakaknya Yakub ini. Ishak orang tua yang sangat bijaksana. Kub,
pindah lawaang dulu. Biko koyo sase di anggonyo bunuh hang sedang lalu. Kama mau pindah ya, pindah salah ke Palestina. Pai ke sinan barangke malam kutiko di ang takalo. Aba jalan malam tu bahasa Ibraninya Israel. Jadi keturunan Nabi Yakub tu namanya Nabi Yakub tu bernama oleh dua namanya Yakub garis miring Israel. Deknya balari malam, berjalan malam. Abaranaknya Yakub tu seluruh keturunannya itu bernama Bani Israel. Jadi inyanya Bani Israel tu sebenarnya Nabi Ibrahim tu contoh de Allah. Nabi Muhammad pun disuruh mencontoh Nabi Ibrahim kok de Allah. Qul sadaqallah, katakanlah yang datang dari Allah itu benar ya Muhammad. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Wa ma kana minal musyrikin, tidaklah Ibrahim itu dari golongan orang musyrik. Iya kan? Tapi cucu-cucu beliau lebih-lebih yang kini itu Netanyahu, siapa? Iya kan? Lah umum siapa? Itu kami sengaja aja. Sebab kami wakil Tuhan di dunia kau. Halal membunuh aja. Iya kan? Ada dulu namanya Simon Peres. Itulah 9 tahun sakit lu mati. Baulek badan tu saudara. Itu azab dunia. Alun lah azab akhirat. Jadi sebelum ditakdirkan oleh Allah Israel itu kalah, nyokatarui membunuh. Ya kan? Tapi nanti kata Rasulullah dia akan kalah. Siku aja nak doanya lah. Ya kan? Maka Palestina akan menang. Palestina itu subur dan kaya raya. Aku tiko itu tu kaum muslimin lahi duit jawab tu Ustaz ambara sonda. Lebih-lebih adalah unju-unju duduk nampak sandal-sandal. Kau nak kelamu kata. Indak kabar suorinya tu dok. InsyaAllah ya. Iya kan? Jadi kaum muslimin, orang Quraisy itu keturunan Arab, Bani Hashim, bukan Israel. Tapi sebenarnya hati mereka juga berkarat. Orang yang sangat dicintai diberi gelar Al-Amin, dibawanya dari nan kalam kanan tarang, hanya rencanakan membunuh Nabi. Tapi simpanannya tidak minta dah Pak. Sebab Muhammad ku kini lah jadi musuh awak, agama awak nang kenyubah, minta salah pitih awak. Jalan je. Ambo rasa Muhammad tu walaupun cuitunya nang pitih awak ndak kanya selewengan tu doh. Bab itu awak tahu nanya sejak ketek jujur. Iya kan? Maka bermupakatlah pemuka-pemuka Quraisy itu yang diketuai oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, bendaharanya Abu Sufyan. Berkumpullah di suatu tempat, Nabi tidak tahu, orang Islam tidak tahu. Apa kata pemuka Quraisy itu? Kita pangan Muhammad kok. Inyo mengambangan agamonyo lah samo jo buti tumbuh di tangan. Tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Kita bunuh sebuti golek. Ba membunuhnya ku, bunuh induknya lu. Induknya siapa? Nabi Muhammad. Ya kan? Ketika mereka itu rapat, ada usul dua dulu. Apa menurut apa-apa nan duduk sewalah kemari. Itu para eselon Quraisy itu. Entah eselon 2, entah eselon 3, entah eselon 4. Ya kan? Kalau kami nan sewalah kemari mengusulkan Muhammad kau diusia aja. Tak boleh tinggal di Makkah kau lain. Ditinggiin janjangnya, mati nak dikali kubur dun sanaknya. Baraliknya ndak dijalang. Kita rajon ni aja. Cik usul tu. Usul yang kedua, ndak kita usia na rancak doh. Kita pangan, kita tangkuk. Dirantai dimasukkan ke penjara aja. Bagi ciknya keluar aja. Disiksa dalam penjara tu.
Kini ada enggak orang meniru orang Quraisy gonyo tangkok ustaz go ada enggak? Ada apa? Jadi nak jadi ustaz siap salah untuk ditangkok. Ada. Jadi diadakanlah apa namanya oleh pemilihan karena ndak mungkin cie usul konang kedilaluan supaya orang ko damai kita pilih ba'a. Jadi adalah pemilihan. Kan? Diguluang karate dia masuk ke dalam tempatnya. Nama mausulkan usia boleh, nama mausulkan tangkok boleh. Sadang orang memilih-milih kau Pak. Tadang di luar orang menyumpah. Orang menyumpah juga bahasa Arab. Sumpah bahasa Arab tu bah bunyinya Pak Ustaz. Sammun alaikum. Mati mampu lah kalian dan sadang rapik aja. Takajui Abu Lahab. Nyosuruh satpam keluar. Jeliat aja. Sianan sabagak tu nak menyumpah tu je. Keluar satpam keluar. Ada orang gaik duduk dekat pintu. Badannya lah lama. Kepala nak wabut. Di bibirnya ko ada kumis. Tiga walai siko. Sama je lele dumbo. Tiga walai kemari. Tiga walai siko. Ya kan? Pak. Lah lama Pak duduk siko. Alah. Sejak kalian mulai rapik tadi mula duduk je. Lai taranga dia Pak orang menyumpah. Pak lo ndak kata ranganyo ambo nak menyumpah je. Ambo mana nak menyumpahi kalian je. Babang kau Pak sumpahi kami. Lama kali-kali ambo mengetuk pintu, ambo ingin masuk ke dalam ingin satu rapik, tapi kalian ndak berterati je. Ambo sumpahi lah, Pak. Nah rapik di dalam kau orang Quraisy Pak. Rapat ini rapat rahasia. Apa dari mana? Orang Quraisy apa? Ambo yo ndak orang Quraisy. Ambo mangko datang kamari karena ada generasi nan saide yo ambo. Jadi ndak boleh ambo masuk aja. Ndak bisa apa aja. Kalau apa undangan masuk undangan. Ambo datang ndak karena undang. Datang tak kerana diundang. Tibo ambo tak kerana japui. Ambo saja ingin datang kemari. Kalau tak boleh ambo masuk, ambo pail aja. Cuma rapik kalian, kau gagal je. Bang kau gagal Pak, ambo sampai ke Muhammad. Ambo kecil kau orang Islam. Kalian kakak menangkuk Muhammad rencana kalian kan. Kecil kalian pakak telinga ambo lo pula gaik aja. Ya kan? Abang kau tahu siapa? Ambo kau lagai mayuang. Barang umur Pak jangan tanya lo leje. Ya kan? Barang gai apa? Dari yang kuang gai ambo. Tuang kuang lo dari yang kuang tu. Ang kuang lo dari yang kuang tu. Tuang kuang lo dari yang kuang tu lah. Ang kuang lo dari yang kuang tu. Tuang kuang lo dari yang kuang. Ang kunyo lo dari yang kunyo. Tuang kunyo lo dari yang kunyo. Ang kunyo lo dari yang kunyo tu lah. Mana ngai apa juangku kami Nabi Adam. Oh alun manga-manga. Alun manga-manga si Adam tu kan diciptakan. Ambolah tinggal di Serugo tu 6.000 tahun. Kira-kira siapa? Iblis. Yang saat itu menyamar sebagai manusia. Akhirnya ada ndak orang nama dia itu? Nyoban tu orang pi panganai iblis ada. Ya kan? Ambo lamo berencana ndak ada kawan kini ada kalian generasi muda siko atau kau mau datang. Apa? Ndak boleh ambo masuk. Ya, pai satpan kau ke dalamnya bisi engkau Abu Lahab. Pria lapak tu masuk aja. Ada lah iblis tadi masuk. Kenapa dia bisa masuk, Pak? Dia bisa menyesuaikan diri. Dia Pak kalau berpolitik harus disesuaikan diri. Jangan menantang Pak. Iya kan? Kalau bisa awak menyesuaikan diri, awak terpakai Pak. Misalnya nak duduk apa di PAN tu, pindah awak ke Nasdem. Ini kaum Muslim. Iya kan? Berpolitik tak ada.
Bakidah ya nak boleh macam itu. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah di mawak nang kaduduk calia dapat tupai melompek ke kayu berbuahnya atau ke kayu kosong. Tiru politik tupai tu. Ada pe lah gaya kau masuk. Tiba dalam diperkenalkan yo Abu Lahab. Capek akrabnya pak. Iya kan? Kecil Abu Lahab, spontan saya Abu Lahab kau. Apa kau adalah pengalaman dari awak? Nyola lama berencana. Ko inyo jadi ketua ba? Sadonya setuju je. Ada pe lah memimpin rapi ko jadi ketua iblis. Lai keselesai negari itu. Apa kok memilih ketua saja dari ketua RT? Hati-hati memilih ketua. Kok jangan sembarangan pilih deh. Banyak orang gini memilih ketua. Kok Pak Samo jo menaga Amarawa. Nambengkok naik naluru itawanam. Kalau terasa Pak tu. Kalau tibo ni Marawa tu lah batu tu. Kalau naluru naik tak rancak galuangnya itu tu. Tapi kalau mangkek ketua nambengkok ko nang kediwanam. Bapak ya. Akanlah iblis jadi ketua sampai di rapi kalian tadi. Tanyanya lah. Kami lah memulai rapi kau pak. Ada kawan mausulkan Muhammad kau ditangkok. Ada kawan mausulkan diusia. Mana rencak pak? Dia pak lah tua gue. Kaduanya usul kalian tu nak berguna dan betul. Sajak pagi kalian rapik dan tak tentu dengan kalian putuhin. Kalian pemuka zadonya. Langsung iblis ko bapak mada itu. Itulah iblis. Ya kan dah tu langsung ada Itu iblis. Terimalah usul kami cik. Pak dua usul kami kapak berangus sekeduanya. Cadang adik kalian. Kalau Muhammad ko kita usia, ambo tanya cik. Muhammad tu kutiko inyo alun badakwah, sia kalian lagi galanya. Al-Amin. Bangko berani kalian magi galanya Al-Amin inyo manusia. Imam dak adonyo pak nyo jujur Muhammad tu. Kini pitih kami nyo menyimpan tu macam. Acu itu nyo ke kalian bunuh, pitih masih pitih kalian inyo menyimpan. Kalian ragu-ragu. Memang Muhammad tu orang jujur je. Di usianya ke negara lain, tu tampangnya sama jo Cikarau je. Di duit, di dare duit, dia ye duit je. Ya kan? Kamasnya di usia tu hanya bisa mencari kawan kerana akhlaknya baik. Kalau banyak dapat kawan, banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam, banyak orang mengaji, banyak orang azan, banyak orang baca Quran. Mendengar itu tu pacah gandang telinga bocik iblis. Akhirnya adalah tak nak merasa pacah telinga orang mendengar orang azan. Itu kau nak kena pilih tu. Malah nyuino lo orang azan tu. Iya kan? Ini murah saya mencari pilih gini pak. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Kalau ditangkuk bapak, kalau ditangkuk nyolapehan dek Tuhan. Tuhan nama apa? Ikoran kami sambah di Ka'bah, wajarlah kemalapehan orang tertangkuk. Manggari saya tidak bisanya. Itu patuang tu pandai kecil iblis. Nan Tuhan tu Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan Muhammad, Allah yang menciptakan kalian semua. Apa bahasa warnanya kau pak? Apa kekerajaan sama je kami. Tapi Tuhan apa? Tuhan Muhammad lah. Iya kan? Bapak kau bantu kami, bisa kami percaya. Nan Tuhan tu Allah. Cuma kalian serikatkan jo patuang. Iya kan? Nah. Jadi iblis itu bukan mengengkari Tuhan kepada Allah pak. Inyo ndak amuh patuh ke Allah.
Orang ada lu cerita nak. Ang le bertuhan ke Allah, lai percaya orang mati, lai Allah sembahyang. Itu nampak ya. Alunya tu kerajaan begini lah. Ketika ke nikah saja dulu nyonya suruh cepat gua aja. Sudah tu lah malai lah dia lihat. Cuma nak menetang baris sembahyang tu aja. Tu Pak. Jadi ukuran dia pendapatan. Jadilah Pak. Kalau ditangkuk nyola pendek Tuhan. Kalau diusia tambah banyak kawannya. Kita pangan rancak Pak. Bunuh saja. Ya kan? Rapi selesai ketua iblis sekretaris Abu Jahal, bendara Abu Lahab. Ya kan? Penasehat Abu Sufyan. Orang galadi ya sezadonya. Ya kan? Ya. Dan tak satu je Abu Tungku saja. Tahu Nabi besok kejadian model itu? Indah. Tak tahu Nabi, tak tahu orang Islam. Rapatnya rahasia diketuai oleh iblis. Tapi yang namanya rencana buruk. Jadi kalau banyak juga orang Indonesia yang berencana buruk atau pengaruhnya dari bangsa lain ingin berencana buruk, ya kan? Tetaplah kita umat Islam ini berdoa. Yang berkuasa itu bukan manusia, tapi Allah. Banyaklah awak mendoa taruh. Ya kan? Turunlah surah Al-Anfal ayat 30 itu. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka. Itulah tahu Nabi itu kan? Bukan Jibril mantan ayat tu. Kalau itu engkau harus pindah Muhammad. Ya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau awak kanai galodo serupa di Sungai Jambu petang tu nyo carian dek pemerintah sampai pindah. Yo pindah dari sini lain. Ya kan? Nyo bisa yo tiba galodo kok 100 tahun nang ketiba kan? Tahun 79 Pasialawe. Ya kan? Petang ko Sungai Jambu, cie ke Kecamatan Pariangan, cie Kecamatan Sungai Tarap. Ya, 5 kaum. Sampai ke 5 kaum ke bawah kanai. Ya kan? Sampai ke Rambatan. Nah, ini. Jangan tinggal di sini harus pindah. Kalau ambo pindah, umat ambo Jibril, umat tu disuruh pindah dulu, engkau kemudian. Ya kan? Jadi awak pindah dulu, Pak. Ya kan? Jangan gadang Sarawak. Ndak orang disuruh pindah dulu. Awak kemudian orang disuruh dulu tu. Balik-balik mantap kau. Ya kan? Pindahlah orang Islam kau ke Madinah 5 orang barangkeknya malam supaya jangan tahu orang ko Quraisy. Tinggal batuju asalai. Sianan tinggal tu pertama Rasulullah, nan kedua Abu Bakar, nan ketiga Ali bin Abi Talib, nan keempat anak Abu Bakar Abdullah, nan kelima anak Abu Bakar Asma, nan keenam anak Abu Bakar Aisyah, nan ketujuh penggembala ternak Abu Bakar Amir. Itulah hilang-hilang seorang kau, khawatirlah orang Quraisy kau. Nambarani hijrah siang hari cieknya Pak. Siapa? Umar bin Khattab. Rasul ambo minta izin ya Rasul ambo siang hari yo hijrah yo. Bab itu boleh jalan nampak jalan ke mapai. Tu engkau manga mendukung cucu cik tu membawa kambing sepasang. Acu itu Umar tu Pak. Nyo tawaf lo dulu tu keliling Ka'bah. Nyo cari-cari orang Quraisy nang kalian inten. Lain lama jadi kalian meresolok je. Kalau ndak lama iriang lah denci. Sadang iblis takut di Umar kau Pak. Iblis kalau lalu dari simpang kentu wali kota tu, Umar datang dari siku, mindahnya Pak. Dak lantai yang ane matamu je Umar tu dah kecil iblis. Itu imannya Umar. Kalau Umar nang kini nyo iriang sampai ke WC sampai ke mana?
Umar bin Khattab tu takui iblis. Deklah hilang-hilang jauh orang Islam ko. Kata orang Quraisy bisa lo kecolongan awak macam. Kita kapuang rumah Muhammad galak. Berencanalah orang Quraisy ini pemuda-pemuda tegap ahli ilmu bela diri mengepung rumah Nabi. Dia tahu dek Jibril, ya Rasulullah, la tabit ala firashika hadhil lailah. Innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Jangan lalu di tempat tidur engkau malam kini ya Rasul. Karena ambo katibo weko menjapui engkau awak pai ke Madinah. Di mambo lalu ikut strategi ya Rasulullah. Lalu engkau di depan Ali di rumah Rasul lalu Pak. Nabi ketika itu tidak beristri, istri beliau sudah meninggal. Tapi sudah beliau ganti dengan Ibu Aisyah. Tapi alun pulang, nikah ganggang namanya. Mana rencak jawab pacaran? Pacaran alun nikah. Kalau itulah keluar SIM tu. Cuma pulang alun. Ya kan? Jadi Ali menemani Rasulullah. Ali, mau tak engkau tidur di depan saya di depan engkau. Salimui tidak ditukar. Kalau nyo dobrak pintu ada orang Quraisy, nyo pasti menuju ke depan nambo. Nanado sinantun engkau. Lihat mau engkau Ali. Kalau awak Ali bah. Ndak lantai dengan den Rasulullah. Kalau nyo catu sejo kapak dari atas tu den engkau mati dulu. Ndak bisa dari Rasulullah. Itulah semangat pemuda yang bernama Ali. Saya bersedia ya Rasul. Andaikan saya meninggal terserak darah saya, maka akan bicara dia di akhirat. Ali meninggal syahid membantu hijrahnya. Tengah malam tiba Jibril berangkat oleh Rasulullah. Calik dan Nabi orang Quraisy menjago. Bah kecik awak berangkat keluar kecik Nabi. Kita baca surah Yasin. Tiba di ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sampai ayat tu dibaca, Nabi keluar Pak. Orang yang menjaga tadi tidak bisa menggari Pak itu saja. Kena ada patuang disimpan cupak. Bentuk patuang tu saya. Kan? Nah, bisa ngari tapukau. Hanya lagi lo dek Nabi kasih kan yang tanang sekalian ni kami payah. Jadi kalau kita dikepung oleh musuh memperjuangkan agama, baca surat Yasin. Itulah tausiah kita malam kini. Ibu-ibu, bapak-bapak, na lalu ayam lah mau maafkan. Iya kan? Dah ada, anda ada mana? Nah, salah kepada Allah semuanya kita minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.